Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya para pecinta perkuliahan. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi kuliah dengan judul Manajemen Pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Utamanya adalah mengambil pokok dari kata pemasaran. Pemasaran bukan hal yang sulit, tetapi membutuhkan detail yang menarik. Kenapa? Karena kita harus memberikan kreativitas yang menarik untuk para pendengarnya, para konsumennya. Jadi kalau Anda lihat di pasar ada orang jual beli produk, ya, di pasar-pasar becek. Kemudian Anda juga lihat di mal-mal orang hiruk pikuk menawar barang, ya. Kemudian ada juga yang di rumah, justru santai-santai, hanya membaca buku, tetapi dia memencet tombol-tombol HP. Padahal dia sebetulnya sedang membeli produk melalui marketplace yang sangat banyak sekarang ini. Nah, semua itu adalah proses pemasaran, ya. Tetapi pemasaran tidak hanya itu. Bisa juga terjadi dengan proses-proses yang sifatnya dari mulut ke mulut. Sehingga ketika Anda mendengar berita, disampaikan, sehingga semua orang mengenalinya, maka citra produk suatu perusahaan akan menjadi menarik. Itu juga bagian dari pemasaran. Nah, untuk itu, mari kita belajar tentang pemasaran yang akan mengulas semuanya, yang tidak hanya terkait dengan pasar itu sendiri, tapi mempersiapkannya, membangun produknya, membangun promosinya, membentuk semacam kegiatan untuk mempersiapkan strateginya, semuanya itu akan dikemas. Nah, untuk itu mari kita ikuti pelajaran pemasaran kali ini, sebuah pelajaran yang menarik yang mengkaitkan antara ilmu dan seni. Kenapa ilmu dan seni? Karena ketika kita menggali data, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang cukup banyak untuk diolah. Tetapi ketika kita menyampaikan, kita harus memberikan sesuatu yang menarik, dan di situ ada aspek seni. Ketika kita berpromosi, ketika kita membuat desain produk yang menarik, ketika kita membuat poster yang menarik, nah semuanya itu adalah mengandung aspek seni. Oleh karena itu, pemasaran merupakan seni dan ilmu yang disatukan pada aspek-aspek yang bersifat menghasilkan keuntungan. Marilah kita ikuti materi ini dengan cermat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya para peminat materi-materi yang berkaitan dengan manajemen. Kali ini saya nama Jono M. Munandar, staf pengajar dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bermaksud menyampaikan materi yang berkaitan dengan pemasaran. Kalau kita lihat sekilas tentang pemasaran, itu banyak sekali orang memahaminya dengan berbagai interpretasi. Ada yang disangkanya menjual itu pemasaran. Ada yang sekedar promosi pemasaran. Ada yang cuman menjadi broker, katanya itu bukan pemasaran, itu hanya sekedar calo. Ya, tapi sebetulnya pemasaran lebih dari itu, ya. Banyak hal yang terkait dengan aspek-aspek itu semua bisa masuk dalam pemasaran, bahkan lebih luas, termasuk apa-apa yang terkait dengan penelitian, ya, riset. Jadi melakukan riset itu juga sebetulnya pola yang terkait dengan pemasaran. Nah, pada kali ini saya ingin membahas topik manajemen pemasaran secara umum sebagai basic dasar untuk pola hubungan bagaimana membangun kerjasama dengan antara pedagang, konsumen, dan produsen, antara pedagang dengan para pelanggan. Nah, kalau kita lihat sekilas, apa sih inti dari pemasaran? Pemasaran pada intinya adalah mengelola hubungan pelanggan yang saling menguntungkan. Nah, jadi bagaimana kita sebagai produsen membangun hubungan dengan konsumen, tetapi sama-sama mendapatkan keuntungan atau benefit. Dan keuntungan itu untuk pelanggan adalah dalam bentuk manfaat, produk, barang atau jasa.
Sementara untuk produsen, benefit adalah pengembalian dana dan sebagian keuntungan supaya mendapatkan insentif untuk membuat produk lagi dan seterusnya. Nah, itulah manfaat untuk konsumen, produsen. Nah, tujuan dari pemasaran sendiri apa? Yang pertama adalah pemasaran harus bisa menarik pelanggan baru. Jadi kalau kita sudah menjual, kita akan memasarkan produknya lagi kepada pelanggan yang lebih baru. Nah, kita harus lakukan itu. Tentunya dengan apa? Dengan memberikan manfaat yang super atau superior value. Jadi kita tambahkan manfaat yang super untuk konsumen yang baru tadi. Yang kedua apa? Yang kedua menjaga dan menumbuhkan hubungan pelanggan tadi dengan menawarkan kepuasan. Jadi pelanggan lama ataupun pelanggan baru harus diberikan kepuasan. Kepuasan demi kepuasan supaya dia membeli lagi dan membeli terus selamanya. Nah, itulah pentingnya melakukan pemasaran. Nah, cara pandang yang lama, pemasaran itu biasanya hanya sekedar disampaikan sebagai cara menjual, cara bercerita dan menjual. Sementara cara pandang baru beda ya, harus memberikan kepuasan bagi pelanggan. Apa bedanya? Ya, kalau menjual itu berarti kita hanya berpromosi, laku sebanyak-banyaknya, sudah. Belum tentu si pelanggan beli lagi besok, karena mungkin tidak puas. Tapi kalau cara pandang baru tidak, kita harus memuaskan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu harus dipuaskan, supaya besok beli lagi, lusa beli lagi, bulan depan beli lagi, dan tahun depan beli lagi. Nah, itulah pemasaran. Sehingga definisinya secara lebih luas apa? Pemasaran adalah proses sosial atau manajerial di mana individu dan grup memperoleh apa yang mereka butuhkan ya, atau inginkan. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Dengan menciptakan dan mempertukarkan antara produk dan manfaat. Ya. Jadi produk dan manfaat dengan pihak lain. Artinya pihak pelanggan dengan pihak produsen. Konsumen dan produsen. Jadi mempertukarkan nilai karena si konsumen mendapatkan manfaat sementara si produsen mendapatkan keuntungan. Ya, jadi itu dipertukarkan. Maka terjadilah apa yang disebut pemasaran. Nah, begitu. Nah, kenapa disebut proses sosial? Karena aspek pemasaran tidak hanya terkait pada jual beli yang simple dalam bentuk perusahaan kepada konsumen ya pelanggan, tapi juga aspek-aspek lain. Misalnya dalam rangka kita melakukan CSR, ya, misalnya CSR, Anda tahu CSR, Consumer Social Responsibility, CSR, Company Social Responsibility, jadi tanggung jawab sosial perusahaan, ya. Itu akan dilakukan, kita butuh melakukan pemasaran juga kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat secara lebih luas. Nah, makanya disebutnya proses sosial. Dan manajerial. Kenapa disebut manajerial? Karena juga di situ menyangkut aspek-aspek penataan ya. Penataan yang terkait dengan bagaimana mulai dari merencanakan, planning, organizing, mengorganisasikan, ya, kemudian leading, memimpin, mengatur, kemudian controlling, mengendalikan. Nah, itulah apa yang disebut proses-proses manajerial. Nah, kemudian proses pemasaran itu sendiri secara umum akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, bagaimana kita memahami pasar dan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dari kebutuhan dan keinginan ini kita akan desain strategi pemasarannya ya, supaya kita menjual itu bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan apa yang diinginkan oleh konsumen atau disebut customer driven. Jadi yang diinginkan atau dikendalikan oleh customer. Kemudian meningkat ke tahap berikutnya adalah apa? Menyusun program pemasaran, menawarkan manfaat yang super tadi. Setelah itu apa? Setelah itu kita membangun hubungan ya, yang saling menguntungkan. Sehingga menyebabkan customer itu merasa senang ya,
Itu yang disebut customer delight. Jadi mencerahkan customer. Yang berikutnya harus apa? Harus merebut hati pelanggan untuk sepanjang waktu. Ya, jadi dengan begitu kita akan mendapatkan laba yang terus-menerus dan pelanggan mendapatkan manfaat yang wajar, kewajaran pelanggan. Itu yang disebut customer equity. Nah, kemudian tadi kita udah singgung apa yang disebut kebutuhan dan keinginan. Ya, dan satu lagi permintaan. Karena konsumen butuh ketika dia tidak punya dana, mungkin dia tidak akan meminta ya. Maka ada disebut kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Apa yang disebut kebutuhan? Nah, kebutuhan itu suatu pernyataan tentang kekurangan yang dirasakan. Jadi kalau Anda merasa kekurangan sesuatu, kemudian ingin memenuhi kekurangan itu, itulah disebut kebutuhan. Dan biasanya terbagi menjadi 3 hal. 1, kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan individu. Nah, apa yang disebut kebutuhan fisik? Kebutuhan fisik contohnya adalah makan, pakaian, ya, perumahan, keamanan. Ada tentunya butuh keamanan ya dalam kehidupan, sebab kalau tidak aman, tidak nyaman, hidup Anda tidak akan tenang. Itu merupakan kebutuhan fisik. Kemudian kebutuhan sosial, itu rasa gotong royong, kerjasama, rasa memiliki, kasih sayang, itu kebutuhan sosial. Ya. Dan yang ketiga, kebutuhan individu, itu berkaitan dengan belajar, kemudian mencari pengetahuan, mengekspresikan diri, kita ingin melakukan sesuatu yang sifatnya ekspresif. Nah, itu merupakan kebutuhan